Halo. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, ini saya mau pakai kaos nih. Keren, kita pakai kaos oblong nih. Kalau di rumah suasananya santai. Kabarnya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, ini kalau sekarang kita lihat Pak Hermono kelihatannya santai banget, tapi kemarin-kemarin kita lihat Pak Hermono warawiri di TV-TV nasional Indonesia. Ada di Masih lagi. sampai Hari ini ada berapa? 2 TV hari ini. Jadi koresponden. jadi koresponden, jadi dubes. Oke Pak, mungkin ada beberapa hal nih Pak yang mau minta penjelasan nih dari Bapak. Mungkin yang pertama nih, ada sebuah kabar yang viral melalui YouTube miliknya Kompas TV. Di situ ditulis sebuah judul, pekerja migran Indonesia akan dipulangkan. Bagaimana skemanya? Nah, lalu tanpa melihat isi video, biasalah ya, kalau kita melihat judulnya tuh menarik banget, dan seolah-olah dari judul tersebut tanpa melihat isi kata-kata Bapak Dubes, mereka langsung, wah kayaknya kita mau dipulangkan secara besar-besaran nih, ada pemulangan massal nih. Nah itu gimana sih Pak penjelasannya Pak? Padahal saya sendiri kalau nonton Bapak, yang Bapak ucapkan itu adalah mengenai berapa jumlah PMI yang kembali ke Indonesia, kemudian juga mengenai distribusi logistik dan lain-lainnya. Tidak ada itu sebenarnya kata-kata pemulangan massal. Bagaimana Pak? Jadi sebetulnya memang KBRI dan Malaysia itu sedang membahas percepatan pemulangan PMI yang ada di depo imigrasi. Itu menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah dalam pertemuan saya beberapa waktu lalu, dikatakan jumlahnya ada sekitar 7.200 ya. Nah ini karena mereka sebagian besar sudah menyelesaikan masa tahanannya, tentu kita tidak ingin mereka berlama-lama di tahanan lah ya. Ini kan jadi double punishment ya, hukuman double kalau begitu. Nah kita sudah mengusulkan kepada kerajaan Malaysia untuk berbagi beban lah ya, sehingga mereka bisa pulang lebih cepat. Nah inilah yang sedang kita bicarakan. Jadi kalau pemulangan besar-besaran sebetulnya ya yang dimaksud adalah pemulangan yang ada di depo. Masa semuanya harus masuk depo dulu supaya dipulangkan? Enggak ya? Enggak Pak, nggak mau kita Pak. Jadi itu sebetulnya. Jadi bukan seluruh PMI, tetapi PMI yang ada di dalam depo. Nah ini kita sudah coba percepat, datanya sudah ada. Untuk yang kelompok rentan itu ya ibu-ibu, anak-anak, kemudian yang sudah warga emas atau yang kurang sehat, ini akan kita pulangkan segera ya. Sementara sisanya kita ingin berbagi beban dengan kerajaan Malaysia, kira-kira begitu. Proposal yang kita usulkan adalah Malaysia memulangkan yang warga yang berasal dari Sumatera dan Kepulauan Riau dengan kapal laut. Sementara sisanya yang pakai pesawat terbang itu Indonesia yang menanggung ya. Itu yang kita usulkan, tetapi usulan ini belum diterima lah ya oleh pihak Malaysia, dan tentu kita masih terus merundingkan lah ya bagaimana mencari solusi yang terbaik, karena yang kita kedepankan adalah ini masalah kemanusiaan. Mereka ada di dalam depo sudah melebihi masa tahanannya, masa kita diamkan saja ya. Meskipun secara kelaziman yang memulangkan seperti selama ini terjadi kan pihak Malaysia. Kalau dulu kan selalu dideportasi dari Johor Bahru tuh ke Tanjung Pinang. Nah kemarin sampai bulan Oktober atau November Malaysia juga memulangkan pakai pesawat ya. Tetapi kita tahu lah ya, ini kan kondisinya ada COVID, kita juga paham masalah-masalah keterbatasan. Oleh sebab itu, Indonesia menawarkan berbagi beban lah ya. Bahkan Indonesia sudah menawarkan seluruh tes PCR-nya nanti Indonesia yang tanggung juga. Jadi sebetulnya porsi yang akan ditanggung oleh Indonesia jauh lebih besar, karena Malaysia kan hanya dari Johor ke Tanjung Pinang atau ke Batam atau ke Dumai gitu ya, yang relatif lebih murah.
Jadi itu sebetulnya yang dimaksud, bukan seluruh PMI akan dipulangkan ya, tapi yang ada di depo. Itu gagal fokus itu Pak. Kalau melihat sudah ada pemulangan, mekanismenya bagaimana? Wah, saya mau dipulangkan gratis nih gitu. Lalu Pak, yang selanjutnya nih, seperti biasa yang namanya lockdown total, tidak banyak yang bisa dilakukan, pekerjaan tidak ada, penghasilan apalagi yang digajinya tuh per hari gitu Pak. Sudah mulai ada permintaan, kapan nih kita dikasih bantuan? KBRI gimana nih, kapan kita dikasih sembako? Ini bagaimana nih Pak dengan permintaan masyarakat yang seperti ini? Ya, saya pun di Facebook saya pun banyak, Pak, saya minta sembako. Lah, sampean minta sembako kirimnya kemana? Siapa namanya? Alamatnya di mana? Gitu kan? Berapa orangnya? Jadi sepertinya KBRI dianggap kayak tukang sulap. Pak, minta sembako, cling, udah ada di depannya. Kan nggak begitu. Nah, ini yang kita memang sudah bekerja sama lah ya, meminta bantuan teman-teman dari Ormas, kemudian juga paguyuban ataupun siapa saja lah. Kita ingin ini lebih terkoordinir, karena kalau satu pating telete itu kan distribusinya sulit ya. Ngantar ke sini satu, ngantar ke sana dua. Nah, ini yang kemarin kita sudah bahas juga dengan rekan-rekan AMI, dan tentu bukan untuk AMI saja ya. Ini terbuka untuk siapa saja, paguyuban ataupun individu pun ada. Yang Pak, saya mau mengkoordinir di sini, silakan. Nah, kita berikan formulirnya. Nanti formulirnya diisi ya. Nah, mereka yang mengkoordinir ini juga selain bertanggung jawab untuk mengumpulkan datanya, juga bertanggung jawab untuk nanti mendistribusikannya ya. Mudah-mudahan dengan cara yang lebih terkoordinir daripada satu begitu, nanti ada yang tercecer, ini akan lebih baik. Nah, sejak kemarin kita sudah melakukan koordinasi juga dengan ormas-ormas yang ada di AOMI termasuk ya, untuk segera menyampaikan datanya, dan besok kita sudah mulai jalan juga tuh ya pendistribusiannya, yang datanya sudah terverifikasi. Besok akan mulai bergerak tuh tim banlog dari KBRI lah kira-kira gitu ya. Jadi kita mohon kepada masyarakat ini juga untuk lebih terkoordinir lah ya, terkoordinir, dan juga utamakan warga yang betul-betul terdampak lah ya. Jangan sampai ada yang katakanlah dulu saya dengar ada yang numpuk sembako, ada yang nggak kebagian. Saya kira ini harus dihindari lah. Saya kira dalam masa krisis atau masa sulit seperti ini, kita akan melihat lah ya seberapa besar solidaritas sesama warga kita lah ya. Dan saya harapkan tentunya solidaritas inilah yang harus kita kedepankan. Kita harus mengutamakan saudara-saudara kita yang betul-betul terjejas ya. Yang ini yang harus kita utamakan. Jangan sampai ada orang yang betul-betul tidak bisa makan, sementara di pihak lain orang yang sebetulnya masih mampu justru meminta lebih gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kita ingin kita sama-sama bersinergi untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang betul-betul terjejas lah ya. Ini yang kita harapkan ya. Oke, jadi bantuan memang sudah disiapkan ya Pak ya untuk yang memerlukan, dikhususkan. Sudah kita siapkan, sudah besok sudah ada yang mulai jalan juga ya. Jadi kita pun ingin secepat mungkin lah ya. Kita pun paham dalam situasi seperti ini mungkin sudah ada saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencariannya, bahkan ada yang Pak saya sakit, Pak saya punya anak dan lain-lain. Itu pun kita paham lah ya. Cuma yang kita inginkan agar ini kita lakukan secara terkoordinir supaya lebih cepat dan tepat sasaran. Yang penting cepat dan tepat sasaran. Inilah yang menjadi harapan kita lah ya. Oke, yang selanjutnya Pak mengenai rekalibrasi pulang nih Pak. Banyak yang langsung gaduh, heboh dan juga bingung apakah diteruskan, apakah di hold dulu sampai masa lockdown selesai, dan apakah ada perpanjangan gitu Pak. Yang pasti saya secara resmi sudah mengirimkan surat kepada Pak Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah ya, memohon
ini bisa diperpanjang mengingat masih banyak warga negara Indonesia yang ingin pulang, tetapi seluruh kantor JIM kan sudah tertutup. Betul. Kemudian Ibu Menlu juga sudah secara pribadi menghubungi Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah untuk menyampaikan hal yang sama ya. Kita tahu lah ya bahwa masih ada atau masih banyak yang ingin pulang. Dan kami sampaikan juga kalau mereka tidak bekerja di sini dan tidak bisa pulang, ini kan juga akan menyulitkan semua pihak lah ya, termasuk masyarakat Malaysia. Kalau banyak pengangguran tapi tidak bisa pulang, saya kira ini semua pihak juga dirugikan. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ini bisa diperpanjang dan saya terus berupaya lah ya melalui berbagai jalur untuk ini bisa diperpanjang demi masyarakat saudara-saudara kita yang memang sudah tidak mungkin lagi bertahan lebih lama di Malaysia, mengingat barangkali sebagian juga sudah kehilangan mata pencariannya di sini. Oke, yang terakhir Pak Dubes, himbauan dari Bapak Dubes Hermono untuk kami semua masyarakat Indonesia di musim lockdown ini. Ya, yang terpenting adalah pertama kita harus betul-betul mematuhi SOP lockdown ini ya. Kan sudah ada aturan-aturannya ya, termasuk tidak boleh berpergian lebih dari 10 km ya, kemudian juga harus mematuhi SOP kesehatan. Itu yang terpenting karena kita khawatir ya, terutama untuk saudara-saudara kita yang tidak berdokumen ini hukumannya bisa lebih berat kalau kita melanggar SOP ya. Kemudian yang terpenting juga mengenai kebutuhan, kalau ada kebutuhan logistik ya silakan disampaikan melalui wakil-wakilnya lah ya, atau melalui ormas boleh, melalui paguyuban boleh, melalui seseorang yang bisa mengkoordinir pun boleh. Maksudnya bukan apa-apa, ini lebih untuk kecepatan dan ketepatan sasaran. Karena kalau kita mendata satu-satu ini terus terang sangat menyulitkan ya. Tetapi dengan bantuan ormas, bantuan paguyuban, dan bantuan individu-individu tertentu, ini saya yakin akan lebih cepat. Jadi saya juga berterima kasih lah kepada teman-teman semua yang sudah bersedia membantu KBRI dalam hal pertama pendataan dan nanti distribusinya. Yang jelas saya harap saudara-saudara kita yang ada di sini tetap tenang ya, tidak perlu gaduh lah ya. Kalau ada kebutuhan bantuan silakan sampaikan ya, tentu kita akan perhatikan. Yang jelas KBRI sudah siap ya, dari sisi logistiknya insya Allah tidak ada masalah. Ini cuma masalah kecepatan dan ketepatan distribusi saja ya, itu yang ingin kami sampaikan. Jadi jaga kesehatan, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Amin. Dan yang terpenting juga kita harus tetap optimis ya, jangan terlalu pesimis dengan kondisi yang seperti ini. Kita tahu ini adalah kebijakan yang sifatnya sementara, tetapi kepentingannya adalah untuk kepentingan jangka panjang. Jangan sampai COVID atau wabah COVID di Malaysia ini berkembang menjadi sesuatu yang tidak terkendali, yang dampaknya nanti saya kira akan jauh lebih besar, lebih merugikan bagi kita semua. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan, dan tapi saya yakin lah, saya pantau melalui media sosial saya maupun media sosial KBRI, warga kita sudah sangat dewasa ya, sangat memahami kondisi ini dan tidak melihat adanya kegaduhan yang tidak perlu ya. Kalau ada satu dua, Pak saya butuh bantuan, ya silakan saja sampaikan. Tapi secara umum saya lihat warga kita sangat sangat tenang lah ya menghadapi situasi ini, dan tentu ini saya sangat senang lah ya, sangat melihat warga kita yang demikian tabah dalam situasi yang sulit ini. Dan juga saya sangat senang bahwa banyak pihak yang juga bersedia untuk membantu KBRI menolong warga kita yang terjejas ya, dalam bahasa sini ya, terdampak ya. Saya kira itulah Baika ya yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes atas waktunya, sudah ikutan bersama kita, dan ini tentu saja ditunggu-tunggu oleh seluruh warga negara Indonesia solusi dari Bapak Dubes Hermono. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat malam Pak Dubes. Salam sehat untuk Pak Dubes. Ya,
Saya kena heran kenapa yang diundang itu Adan sama Dito, saya nggak diundang. Setelah lockdown Pak, kita akan meminta waktunya Bapak untuk datang ke studio. Terima kasih Pak Dubes, selamat malam. Ya, salam sehat untuk semua ya. Terima kasih Bapak. Take care.